Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marlina Nusa Putri. Di sini kami akan mewawancarai salah satu staf dari kantor jasa akuntan, yaitu Kak Alvina Damayanti SAK. Gimana nih Kak Alvina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget hari ini. Nah, sebelum kita wawancara lebih lanjut, boleh nih Kak Alvi boleh perkenalan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti, bisa dipanggil Kak Vina, boleh, silahkan. Uh, Terus pada kantor jasa akuntan sendiri itu kan pastinya ada peraturan yang diterapkan pada praktik akuntan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang teori etika apa saja sih yang diterapkan pada kantor jasa akuntan tempat Kak Alfi bekerja. Oke. Untuk kayak teori apa saja yang kita terapkan itu kita lebih kayak klien kita mengutamakan dengan sikap profesionalisme, independensinya kita, bagaimana kita nge-treat kliennya. Berarti kita sebagai akuntan berpraktik tidak boleh keterikatan antara kita dengan klien. Jadi harus dengan standar profesionalnya kita kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk teori Nusantaranya itu sendiri masih terpakai nggak sih Mbak untuk di era sekarang? Kalau Nusantaranya sendiri karena kita udah zamannya modern ya, apalagi kan kita akuntannya profesional. Jadi kita lebih ke menekankan gimana sih kita profesionalnya ke klien. Kita saling menghormati tapi masih dalam batas antara klien dan juga akuntan berpraktiknya seperti itu. Seperti itu ya. Ya, jadi nanti nggak ada yang keterikatan pribadi atau kita lebih seperti kalau orang Jawanya itu bilangnya malu seperti itu, sungkan kayak gitu kan, masih kita nggak bisa yang kayak gitu. Kita harus sesuai dengan standarnya kita yang profesional seperti itu. Soalnya semuanya udah terstruktur dan ada Iya, standarnya ya. ada standarnya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kalau kita misalkan ke klien kita sungkan, akhirnya kliennya mau yang beda nih sama standar, nggak sesuai sama standarnya. Itu kan nanti kita menyalahi aturan yang kita pakai, nanti masuknya ke sanksi-sanksinya juga kayak gitu. Berarti untuk teori Nusantara ini kurang efektif ya Mbak? Iya, Udah diterapkan. jadi kita masih kurang efektif. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu. Selanjutnya bakal diterusin oleh teman saya. Sebelumnya terima kasih Kak Alvi. Halo Kak Alvina. Kali ini bersama saya Anggita. Oke, Anggita. Iya. Untuk wawancara ini saya ingin menanyakan, kan seorang akuntan penting ya menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam menjalankan tugasnya. Nah, saya ingin menanyakan yang pertama itu ada prinsip integritas. Bagaimana sih cara Kak Alvina ini dalam menyusun laporan keuangan menjadi transparansi dan menjunjung tinggi nilai integritas itu sendiri? Oke. Jadi gimana caranya kita biar laporan kita tetap transparansi dan integritas? Jadi setiap data yang kita olah dari klien, kita tuh ada yang namanya timeline nih. Datangnya kapan? Aktualnya gimana? Terus kayak apakah kalau misalkan ya ada data yang kita bingung. Karena klien kan biasanya tuh datanya tuh nggak yang satu bahasa sama kita, apalagi kita beda bahasa profesional sama bahasa orang awam itu pasti ada bedanya. Jadi tetapan kita udah sampai sini nih Bu, ada yang salah nggak di sini, ada yang bahasa kita salah atau bagaimana atau ibunya kurang. Jadi tetapan kita kalau bikin laporan keuangan tuh kita langsung cross check terus kayak Bu ini udah sampai di sini, akunnya udah selesai laporan keuangannya. Jadi nggak langsung yang kayak draftnya final, nggak. Kita masih ada draft yang buat diskusi banget. Jadi kadang ke klien kita cuma tuh nggak harus dapat data kita olah selesai, enggak, kita masih kayak Bu ini apakah nominalnya sudah sesuai, apakah ini udah bener, maksud saya tuh begini, apa maksud ibu juga begitu, kayak gitu. Untuk prinsip akuntansi yang kedua itu kan ada objektivitas nih Kak. Nah, apakah di kantor jasa akuntan Kakak bekerja itu mengalami situasi di mana pihak eksternal itu mempengaruhi objektivitas pembuatan laporan keuangan? Oke, kalau mempengaruhi objektivitas itu pasti ada pihak eksternal yang mau, kayak misalkan klien nih, Ibu saya maunya tuh kayak saya nggak mau minus, saya mau laporan keuangan saya kelihatan bagus, saya mau laporan keuangan saya itu bisa menarik investor dan lain sebagainya, atau misalkan biar saya laporan keuangannya itu bayar pajaknya lebih murah. Itu pasti ada klien yang minta seperti itu. Bagaimana kita menanggapinya? Kita harus sesuai dengan standarnya tadi. Jadi kita tetap harus berpegang pada standarnya kita. Apakah itu samakah sesuai peraturannya atau enggak? Kalau misalkan klien itu mintanya masih dalam batas yang bisa kita usulkan sesuai peraturan, kenapa tidak? Tapi kalau misalkan
pelaporannya itu kayak misalkan, Bu saya nggak mau bayar pajak sama sekali, itu kan udah nggak mungkin ya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, harus sesuai dengan standar. Misalkan gini, dalam peraturannya si ibu ini harusnya minus, udah sesuai peraturan, tapi ibunya nggak mau minus, itu nggak bisa. Tetapi harus kita sesuai dengan peraturan yang benar. Kita mengusahakan agar laporan itu sesuai dengan peraturan, agar klien itu tahu bagaimana laporan keuangannya secara real, agar mereka juga tahu bagaimana keadaan perusahaannya secara realnya, kayak gitu. Gitu. Untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana langkah yang dilakukan Kak Alvina sebagai seorang akuntan selalu up to date dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki serta menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap menjalankan tugasnya. Oke. Kalau buat kompetensi nih ya, kita sebagai akuntan tuh ilmu itu selalu bertambah tiap harinya. Kita nggak bisa diam diri. Karena apa? Semuanya tuh berputar. Jadi kita tetap harus kayak ikut sertifikasi baru, pelatihan baru. Apalagi kita tuh udah move nih ke era yang lebih teknologi, AI apa segala macam. Kita harus tetap mempelajari. Kenapa? Ya karena kita masih mau akuntan itu masih dibutuhkan meskipun di era yang udah ada AI-nya, udah ada aplikasi akuntansinya. Itu semua masih kita pelajari. Apalagi peraturan yang masih terus kayak bertambah, nanti pindah lagi peraturan satu ke peraturan satunya lagi. Untuk asas kehati-hatiannya kita, saya selalu menerapkan bahwa setiap pekerjaan yang saya kerjakan kita cross check ulang. Kita nggak bisa langsung kayak oke, aku udah selesai, laporanku udah beres, si kliennya udah oke, kayak ibu apa dari kliennya udah oke, tapi kalau aku belum cross-check ulang itu berarti belum selesai. Jadi kayak aku cross-check ulang nih, uangnya dari mana. Soalnya kan kalau dari akuntansi sendiri beda nol itu udah beda nominal dong ya. Iya sih. Beda koma, beda titik udah beda lagi kayak gitu. Akunnya tuh udah sama belum, udah sesuai peraturan belum. Itu pasti kita sebagai akuntan harus selalu di cross-check ulang. Dari step 1 ke step 2 kita cross check ulang, dari step 1 ke step 2, 3 cross check ulang lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak oke, aku udah selesai bikin laporan udah selesai, nggak bisa, kita harus cross check lagi kayak gitu. Selalu berulang-ulang gitu. Iya. Oh, gitu. Baik, terima kasih Kak Alvina. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, halo Kak Alvina. Kali ini sama aku, namaku Firan. Nah, ya kali ini aku mau tanya tentang salah satu etika akuntan, yaitu prinsip kerahasiaan. Nah, gimana nih caranya Kak Alvina dalam menerapkan prinsip kerahasiaan ini? Oke. Kalau buat prinsip kerahasiaan sendiri itu kita ada yang kita kan punya satu klien nih. Apa yang ada di dapurnya klien itu punya klien. Kita nggak bisa kayak misalkan buat promosinya kita tuh udah bantuin laporan kompilasinya punya si A, si B, si C. Kita nggak bisa bilang itu. Kita bisanya bilang kita udah bikin laporan kompilasi di bidang pendidikan, ada yang dari sektor pertanian kayak gitu. Jadi kita nggak bisa secara langsung bilang oke, misalkan kita udah pernah nih bikin laporan keuangannya Setia Cendekia, itu nggak bisa. Jadi dapurnya Setia itu punya Setia, dan itu antara kita sama klien kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mau tanya tentang perilaku profesional nih Kak. Nah, kira-kira perilaku profesional apa aja sih yang udah Kak Alvina terapin di tempat Kak Alvina bekerja gitu? Oke, kalau di tempat kita tuh kita namanya ada deadline dong. Kerjaan itu pasti ada deadline. Gimana kita nge-push si klien? Misalkan gini, kita punya perjanjian perikatan selama 1 bulan nih sama satu klien. Mau nggak mau si klien itu harus bisa ngasih datanya. Kita permintaan data kita tuh selama 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan itu mereka udah nggak bisa ngasih data, otomatis perikatan kita batal. Kita bikin perikatan baru, dan perikatan baru itu pastinya merugikan klien. Kenapa? Dalam satu perikatan itu pasti udah ada DP-nya dong. Jadinya DP itu nanti hangus. Jadi ya si klien harus DP lagi. Kalau misalkan contoh lainnya nih, misalkan klien kita ada yang lebih tua. Kalau kita dalam lebih ke orang Jawa, pastinya kayak lebih menghormati. Tapi kita enggak. Kita menghormati sebagai asas dia klien kita. Sebagai asas kita kerja profesionalnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan bapaknya nih, misalkan laporan keuangannya salah, ya kita kasih tahu salah. Ini enggak sesuai peraturan, Pak. Yang sesuai peraturan seperti ini. Kalau misalkan klien kita nih lebih muda dari kita, berarti kan kita nggak yang harus mengayomi banget nih, kayak gitu nggak juga.
Jadi kita masih ada standarnya. Jadi kayak semuanya tuh sama, nggak bisa dibeda-bedain kayak gitu. Oke, Kak Alvina cukup segitu aja dari aku. Selanjutnya akan diterusin sama teman aku. Halo Kak Avina, kenalin aku Novana. Di sini tuh aku ingin tanya bagaimana sih contoh-contoh ancaman yang ada di KJA-nya Kakak. Oke, jadi contoh ancaman ya. Jadi gini, ancaman itu ada dua. Ada yang eksternal, ada yang internal nih. Ya. Kalau internalnya misalkan kayak dari diri kita sendiri nih. Bagaimana kita nge-treat, pasti ada tuh dari setiap kerjaan, apalagi kita di bidang keuangan nih, pasti ada kayak oknum-oknum nih masih kayak, kamu mau nggak sih bikin laporan keuanganku yang bagus, bikin laporan keuanganku yang kayak dilihatnya tuh nggak ada minus sama sekali, kayak harus kasih surplus terus nih, padahal aslinya nggak. Ada yang pasti kayak gitu. Itu gimana kita nge-treat diri kita sendiri, pengendalian internalnya kita, gimana kita menjaga sikap profesionalisme kita, independensinya kita tuh, biar si ancaman-ancaman itu nggak ada, pasti ada ancaman, cuma kita nggak tergoda sama si ancaman itu tadi. Yang kedua, ada yang dari eksternalnya, ancamannya KJA sendiri. KJA itu kan akuntan bersertifikat nih, tapi kita nggak bisa menutup mata, banyak akuntan-akuntan yang ada kayak misalkan aku S1 nih, aku bisa bikin laporan keuangan, tapi aku nggak ada sertifikatnya. Pasti ada itu kayak oknum-oknum yang kayak menawarkan kita dengan harga yang lebih murah, dengan jasa yang sama, tapi kan bedanya kita berpraktik dan tidak kayak gitu. Itu pasti menjadi ancaman tersendiri buat si KJA-nya sendiri. Apalagi mereka tuh pasti menawarkan embel-embel, kita bisa kok bikin laporan keuangannya Bapak Ibu bagus, tapi kan laporan keuangan yang bagus itu tadi belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku kayak gitu. Mungkin ada contoh kasusnya. Kalau contoh kasusnya itu, aku pernah nih ketemu satu klien. Dia itu punya masalah di bidang pajaknya. Jadi dia tuh berapa tahun tuh nggak bikin laporan keuangan, tapi dia punya NPWP. Nah dari situ kan pasti dia tuh kayak punya denda nih. Dia pasti dia tuh bilangnya gini, kayak Mbak bisa nggak sih aku mau nanti kok kasih nih kayak berapa kayak uang, tapi aku mau dong nggak usah bayar pajaknya di setahun ini aja, yang tahun-tahun lalunya nggak, kayak gitu. Itu kan udah pasti kita nggak bisa. Mereka punya NPWP tapi mereka nggak bisa, harus ada dendanya dong, pasti ada dendanya. Ada masalah lagi kayak misalkan klien kita tuh dapet tawaran lain dari akuntan yang nggak berpraktik ini tadi. Pasti klien kita tuh bilangnya, Mbak si A ini loh bisa ngasih aku harga segini, dia bisa bikin laporan keuanganku lebih bagus, kalau Mbak bisa lebih murah lagi aku mau deh, dan juga kayak bisa nggak sih Mbak bikin lebih bagus juga kayak gitu. Dah itu kenapa kita harus mengedukasi si kliennya lagi. Oke Bapak, laporan Bapaknya bagus nih, tapi emang Bapak bisa lihat nggak sih realnya perusahaannya Bapak kayak gimana? Bapak punya laporan keuangan bagus, tapi Bapak nggak bisa tahu dong perusahaannya Bapak tuh bagus apa enggak. Bapak pastinya di kedepannya, jangka panjangnya tuh pasti Bapak nanti tuh bakal ngerasa perusahaan saya kok lama-lama makin rugi ya, tapi kok keuangannya bagus, laporan keuangannya bagus-bagus aja. Kayak gitu kan juga nanti kayak menyusahkan Bapak sendiri dong, gitu. Sekian dari saya. Kita lanjut dengan teman-teman saya yang lainnya. Oke. Halo semuanya, di sini dengan saya mungkin yang jadi sesi terakhir tanya jawab kali ini. Saya Jumiati dan masih dengan Kak Alvina. Selanjutnya di sini kita akan membahas nih atau berbincang-bincang tentang adanya sanksi pelanggaran etika akuntan di KJA Lilis Ardini. Nah, bisa diceritakan nih Kak, apa sanksinya yang diterapkan di KJA Lilis Ardini? Oke, untuk dari kita sendiri tuh, kalau dari KJA-nya nih, kita kan emang udah ada pengendalian internal. Nanti misalkan contoh aja, gampangnya akung nih nggak sesuai independensi, nggak sesuai dengan standar yang udah dibikin, itu pasti ada sanksinya. Entah itu sanksi sementara yang nantinya mungkin aku dicopot jabatannya, nggak boleh megang laporan keuangan selama berapa bulan, atau misalkan kalau emang udah lebih parah lagi pemecatan seperti itu. Tapi kalau untuk akuntan berpraktiknya sendiri, itu kayak misalkan kita udah bikin ada yang kita ketahuan nggak independensi, kita menuruti apa maunya klien yang nggak sesuai peraturannya yang udah berlaku, itu nantinya adanya yang namanya izinnya dicabut. Jadi nanti pencabutan izin, pencopotan dari tidak menjadi anggota IAI,
seperti itu. Beda lagi kalau emang kita udah yang berat banget nih sampai ke bawah ke pengadilan. Itu nanti ada pengadilannya sendiri, nanti hukumannya juga sesuai dengan pengadilannya. Jadi bagaimana nanti pengadilan memutuskan apakah kita bersalah, apakah kita melakukan manipulasi data yang sampai merugikan negara atau segala macam seperti itu. Jadi untuk sanksinya sendiri itu tergantung dari pelanggarannya, berapa besarnya gitu. Iya, ada ringan, ada pelanggaran berat kayak gitu. Baik. Selanjutnya tadi kan sudah disinggung nih tentang pengendalian internal. Boleh nih Kak diceritakan tentang pengendalian internal di KJA Lilis Ardini. Oke, untuk pengendalian internal sendiri tuh kayak gampangnya nih, yang paling simple. Kita kan independensi. Bagaimana KJA itu selalu kita kasih tahu independensi itu seperti apa. Kita harus tahu dulu independensi itu maksudnya apa. Kayak ada seminar-seminar yang kita ikuti kayak gitu. Masih banyak lagi. Baik, jadi untuk sesi kali ini, sesi wawancara dengan Kak Alvina, itu dapat disimpulkan bahwasanya teori yang digunakan dalam KJA Lilis Ardini itu lebih condong ke profesionalitas, di mana untuk teori Nusantaranya sendiri itu maksudnya tidak efisien untuk di kalangan sekarang gitu. Terus untuk 5 prinsip dari etika akuntan juga sudah diterapkan. Kemudian untuk ancamannya sendiri itu ada dari pihak internal, dari eksternal. Kemudian untuk pengendalian internal dan sanksi juga sudah ada di KJA Lilis Ardini. Baik, seperti itu untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk Kak Alvina sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Dari kelompok STI Cendekia Bojonegoro mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.